Halo semua, sekarang kita akan belajar tentang asuhan keperawatan jiwa pada populasi khusus. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari, mahasiswa diharapkan mampu satu menjelaskan karakteristik psikososial dari populasi khusus yang rentan terhadap masalah kejiwaan. Kedua, mengidentifikasi masalah keperawatan jiwa yang umum terjadi pada masing-masing populasi. Yang ketiga, menerapkan proses keperawatan jiwa seperti pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi secara tepat pada klien dengan kondisi khusus. Keempat, mengintegrasikan pendekatan terapeutik, dukungan sosial, dan kolaborasi lintas sektor dalam asuhan keperawatan jiwa. Definisi populasi khusus adalah kelompok individu dengan kerentanan tinggi terhadap gangguan kesehatan jiwa akibat kondisi sosial, biologis, ekonomi, dan lingkungan, yang dimana tadi sudah dijelaskan termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus, penyintas kekerasan seksual, korban KDRT, korban trafficking, narapidana, dan anak jalanan. Prinsip keperawatan jiwa itu adanya pendekatan holistik, biopsikososial, spiritual, serta kita harus memiliki komunikasi terapeutik yang baik dan memiliki empati, serta kita mengisi ada trauma informed care, artinya kita memastikan bahwa apa yang diceritakan sama pasien itu sudah dapat dijamin kerahasiaannya, baik secara data ataupun informasi yang diberikan oleh pasien, jadi pasien merasa aman. Kemudian yang kita adaptasi adalah model adaptasi Roy dan teori Peplau yang digunakan sebagai dasar intervensi kita. Asuhan pada anak berkebutuhan khusus, karakteristiknya itu ABK ini mencakup anak dengan hambatan fisik, intelektual, emosional, sosial, atau kombinasi dari beberapa hambatan yang menyebabkan kebutuhan khusus dalam pendidikan dan sosial. Permasalahan jiwa secara umum seperti gangguan harga diri, isolasi sosial, depresi dan kecemasan, serta gangguan perilaku. Fokus asuhan keperawatan pada ABK ini pertama, pengkajian riwayat tumbuh kembangnya bagaimana, apa yang terhambat. Kemudian hubungan sosial, dukungan keluarga. Diagnosisnya harga diri rendah, gangguan interaksi sosial, kemudian resiko perilaku kekerasan. Intervensinya adalah latihan komunikasi terapeutik, terapi aktivitas kelompok untuk sosialisasi, edukasi keluarga tentang dukungan emosional dan stimulasi positif. Evaluasi peningkatan kemampuan berinteraksi, stabilisasi emosi, dan penerimaan diri. Asuhan pada penyintas kekerasan seksual atau KDRT. Karakteristiknya, pasien mengalami trauma psikologis akibat kekerasan seksual baik dari fisik ataupun non-fisik. Sering menunjukkan gejala PTSD atau post-trauma sindrom, depresi, adanya rasa malu, takut, dan gangguan citra diri. Masalah jiwa yang akan ditampilkan ya seperti gangguan stres pasca trauma, depresi, kecemasan berat, gangguan tidur, atau disosiasi. Asuhan keperawatannya pada pengkajian, riwayat kejadian, reaksi emosinya, dukungan sosial, serta keamanan. Diagnosa yang akan muncul, harga diri rendah situasional, resiko bunuh diri, ansietas berat. Kemudian intervensinya seperti psychological first aid atau dukungan awal untuk empatik, konseling dan terapi suportif, kolaborasi dengan psikolog, pekerja sosial, dan lembaga hukum. Bagaimana mengevaluasinya? Klien mampu mengungkapkan perasaan, memiliki kontrol diri, dan mulai menerima pengalaman traumatik. Asuhan pada korban perdagangan manusia atau trafficking. Karakteristik korban mengalami eksploitasi fisik dan psikologis ekstrim, kehilangan kendali atas diri, dan mengalami dehumanisasi, yaitu proses ketika seseorang kehilangan rasa kemanusiaannya atau diperlakukan tidak sebagai manusia seutuhnya.
melainkan seperti benda, alat, atau makhluk yang tidak memiliki nilai, perasaan, dan martabat. Kalau biasanya orang menyebutnya dengan konteks psikologi sosial, konflik kekerasan, maupun kesehatan jiwa. Jadi dia tuh merasa tidak dipandang lagi sebagai manusia. Masalah kejiwaannya PTSD kompleks, rasa bersalah, malu, dan kehilangan makna hidup, gangguan relasi sosial. Asuhannya, pengkajian yang pertama kondisi fisik, trauma emosional, identitas sosial, keamanan. Diagnosisnya seperti distres spiritual, isolasi sosial, harga diri rendah. Intervensinya seperti dukungan empatik dan validasi pengalaman. Rehabilitasi psikososial dan keterampilan hidup, kolaborasi dengan lembaga perlindungan sosial, serta kita dapat mengevaluasi klien menunjukkan peningkatan kontrol diri dan adaptasi sosial. Asuhan pada narapidana, karakteristiknya hidup dalam lingkungan dengan pembatasan kebebasan, resiko kekerasan, stigma sosial tinggi, dan kurangnya dukungan emosional. Masalah jiwanya ada gangguan penyesuaian, depresi, agresivitas, serta isolasi sosial. Asuhan keperawatannya dalam pengkajian ada riwayat kriminalitas, hubungan sosial, persepsi diri, atau lingkungan dari tahanan tersebut. Diagnosisnya harga diri rendah, risiko perilaku kekerasan, kurangnya dukungan sosial. Intervensinya seperti terapi aktivitas kelompok atau sosialisasi, edukasi keterampilan coping adaptif, pendampingan spiritual, serta kita mengevaluasinya, klien mampu mengendalikan emosi dan beradaptasi lingkungan yang terbatas. Asuhan pada anak jalanan. Masalahnya yang utama stres kronis, gangguan perilaku, adanya trauma masa kecil. Intervensi yang bisa kita lakukan yaitu pendekatan komunitas, dukungan sosial, serta pendidikan kesehatan mental. Asuhan pada anak jalanan karakteristiknya anak yang hidup dan bekerja di jalan dengan resiko tinggi kekerasan, penyalahgunaan zat, dan kehilangan dukungan keluarga. Masalah jiwanya adanya gangguan perilaku dan penyesuaian, kecemasan dan depresi, serta ketergantungan zat. Selanjutnya pengkajiannya yaitu riwayat keluarga, aktivitas sehari-hari, penggunaan zat, dukungan sosial. Diagnosisnya perilaku resiko tinggi, isolasi sosial, gangguan konsep diri. Serta intervensinya pendekatan empatik dan non-judgmental. Edukasi kesehatan mental dan reproduksi, pembinaan keterampilan hidup, life skill training, serta kita mengevaluasinya anak menunjukkan peningkatan harga diri, kemampuan adaptasi, dan orientasi masa depan positif. Etika dan aspek legalnya, prinsipnya adalah adanya kerahasiaan, tidak adanya diskriminasi, serta penghargaan hak individu. Kita selalu ketika meminta data ataupun wawancara itu selalu ada informed consent. Kemudian perawat wajib menghormati hak pasien meski dalam kondisi hukum atau sosial yang terbatas. Jadi tidak ada pilih-pilih. Oh iya nih kamu penjahat, jadi kamu tidak bisa mendapatkan hak-hak pasien yang lebih baik lagi. Tetap kita berikan haknya dia, tapi dengan yang terbatas. Kolaborasi interdisiplin. Kolaborasinya antara perawat, psikolog, pekerja sosial, lembaga perlindungan anak, aparat hukum, dan komunitas yang sangat penting dalam keberhasilan asuhannya kita. Bagaimana kita mengevaluasi asuhan keperawatan? Kita lihat melalui pengamatan adanya perubahan perilaku, serta peningkatan kesejahteraan emosional, kemampuan adaptasi sosial dan spiritual pasien. Kesimpulannya, asuhan keperawatan jiwa pada populasi khusus ini menuntut kepekaan, empati, dan pendekatan holistik. Perawat berperan sebagai fasilitator pemulihan dan advokat hak kemanusiaan. Berikut adalah pustaka yang digunakan sebagai sumber dalam materi ini, dan kalian kerjakan tugas yang ada di dalam PPT yang ada dalam bentuk PDF di akhir materi. Selamat belajar.